Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik ya. Kita akan membahas BUMN teman-teman ya. Jadi kita akan coba menyusun indeks saham BUMN terbaik versi saya sendiri, versi Nizar Imam. Jadi teman-teman yang penasaran mana saham yang terbaik, teman-teman pantengin terus video ini. Nah sebenarnya saya buat video ini itu karena saya menyadari beberapa hal yang cukup menarik. Jadi kalau kita lihat dari grafik ini, indeks BUMN 20 itu performanya selama beberapa minggu terakhir itu memang luar biasa banget ya. Ini naiknya kurang lebih sekitar 30%-an teman-teman ya. Dan ini outperform dibandingkan indeks-indeks lainnya. Ya seperti contohnya untuk indeks IHSG sendiri beberapa minggu ini cuma naik sekitar ya 14%-an, 15% lah. Dan untuk indeks JII, Jakarta Islamic Index ya untuk syariah itu naiknya juga cuma sekitar 16% sampai 15%-an. Dan indeks BUMN naiknya 30%, artinya 2 kali lipat. Itu yang membuat saya tertarik untuk membahas tentang BUMN ini. Sekaligus, kalau kita ngomong BUMN, pada dasarnya sebagian besar orang menganggap kalau beli saham BUMN itu adalah beli sesuatu yang aman. Ya, beli saham yang aman. Kenapa? Karena pada dasarnya kita bisa melihat orang-orang itu beranggapan kalau BUMN itu nggak bisa bangkrut. Dan itu karena selalu disuntik dana oleh pemerintah. Nah, sebenarnya ini adalah fakta ya. Kenapa teman-teman ya? Contohnya kayak kemarin ini ya, untuk program pemulihan ekonomi nasional, itu kita itu negara Indonesia itu memprioritaskan BUMN dengan memberikan beberapa fasilitas seperti contohnya PMN ya, penyertaan modal negara, kemudian dana talangan, bansos kompensasi, dan seperti ini BUMN ini ya, contohnya seperti GIA, Krakatau Steel ya, terus kemudian ada Pertamina yang di dalamnya juga ada Pegas, itu banyak didapatkan suntikan dana sehingga harusnya nggak bisa bangkrut. Makanya oleh itu stigma bahwa BUMN sahamnya itu adalah saham yang aman itu sering menjadi ya beredar di masyarakat sana lah. Nah oleh karena itu saya menginginkan agar teman-teman semua melihat video ini sehingga bisa tahu kalau memang teman-teman selera dengan saham BUMN itu seenggaknya teman-teman tahu mana yang terbaik di antara BUMN tersebut. Gitu ya, itu tujuan saya buat video ini. Nah, jadi kita langsung aja ke analisanya. Gimana saya membuat analisa dan menentukan saham yang terbaik di BUMN. Yang pertama, kita harus tahu ada namanya indeks IDX BUMN 2020. Nah, ini disusun ya seperti ini. Ada Antam, BNI, sampai WSKT. Ada sekitar 20 saham inilah yang kira-kira saham BUMN terbaik ya. Nah, kemudian dari 20 saham ini saya cek teman-teman ya, datanya melalui RTI. Nah, sekali lagi ini RTI-nya berbayar. Kalau teman-teman mau lihat yang nggak berbayar ya, teman-teman bisa lihat dari handphone dan informasinya pasti sama kok. Seperti itu. Nah, apa yang saya lihat? Yang saya lihat itu adalah PER dan ROE. Kenapa saya cuma melihat PER dan ROE dari profil saham-saham di BUMN ini? Karena ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya saya menggunakan ya metode Greenblatt. Jadi Greenblatt itu pada dasarnya sederhana. Kita kalau mau membeli perusahaan atau membeli barang apapun lah, nggak usah perusahaan, kita itu pasti menentukan sesuatu itu dari murah dan bagus. Jadi kita kalau mau beli pasti kriterianya cuma dua, murah dan bagus. Dan saham pun harusnya demikian. Nah oleh karena itu di dalam metode Greenblatt ini kita juga mencari yang mewakili produktivitas dan kualitas perusahaan itu indikator apa. Dan kemudian yang mewakili murahnya harga perusahaan itu pakai indikator apa yang mewakili. Nah, untuk yang mewakili produktivitas saya pakai di sini adalah ROI. Nah, kemudian untuk yang mewakili murah atau enggaknya harga perusahaan saya pakai PER. Nah, oleh karena itu saya cari di RTI tadi, yang saya cari cuma ROI dan PER. Nah, setelah saya cari ya dari seluruh 20 saham ini, saya cari dari RTI, itu kita jereng seperti ini. Kita masukkan datanya seperti ini. Lalu kemudian kalau sudah dapat datanya seperti ini, apa yang dilakukan? Yang dilakukan berikutnya adalah perankingan, pemeringkatan. Jadi kita masukkan di sini urutannya ya. Jadi yang terbaik seperti ini ROE paling tinggi kan terbaik ya. Itu adalah Telkom. Saya kasih nomor 1 di sini. Kemudian seterusnya ya, yang paling jelek, yang minus itu saya kasih peringkat paling rendah di sini. Kalau untuk PER sebaliknya,
yang paling kecil itu yang saya kasih poin 1, yang paling bagus. Seperti BJBR ini ya. Ini 8,5 paling kecil, 1 digit saya kasih angka 1 karena ini sama dengan Elsa pairnya, jadi sama-sama saya kasih peringkat 1. Nah, setelah kita urutkan seperti ini, kemudian saya totalkan ya. Saya totalkan seperti ini, nilai poin 1 dan poin keduanya dari mewakili ROE dan pairnya saya jumlahkan. Nah, poin yang paling sedikit itulah yang terbaik. Kenapa ya? Contohnya ya, kalau di sini misalnya Antam ya, misalnya poinnya 1 alias peringkat 1 dari segi ROE. Kemudian di sini di poin keduanya juga peringkat 1 juga alias dari segi pairnya itu juga paling baik. Nah, kalau ditotalkan kan cuma 2. Jadi paling dikit itulah yang terbaik. Yang paling besar itulah yang paling buruk. Seperti itu ya, harusnya teman-teman sudah dapat lah ya pemahaman tentang teori atau cara metode yang saya gunakan untuk menentukan saham BUMN yang terbaik. Nah, sekarang ini sudah saya masukkan semua dan saya sudah menghasilkan indeks saham terbaiknya. Nah, inilah indeks saham terbaik saya, versi saya sendiri ya. Teman-teman mungkin bisa berbeda. Di sini kita bisa lihat BJBR poinnya 4, PTBA poinnya 5, Telkom poinnya 7, Elsa poinnya 9, BTN poinnya 10, BMRI poinnya 11, WG 12, WBRI 15 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa berikan penilaian bahwa yang terbaik itu mungkin kita bisa fokus pada 3 teratas ini aja. Ya, jadi ini BJBR, PTBA, dan Telkom. Dan ini saya cukup puas dengan hasilnya. Mungkin bisa berbeda sama teman-teman semua, tapi menurut saya ini harusnya semua orang juga beranggapan yang sama dengan saya. Kenapa? Kita bisa tahu kalau BJBR itu adalah salah satu bank yang paling stabil performanya. Ya, ini adalah BJBR dan sekaligus BJBR ini menawarkan dividen yang cukup tinggi, bahkan mungkin bisa dibilang paling tinggi di antara bank-bank lainnya. Seperti itu. Kemudian PTBA ini juga kita bisa tahu ya, semua orang mungkin tahu kalau PTBA ini kelebihannya dia punya pangsa pasar yang jelas. Apa itu PLN? Jadi dia nggak usah bingung-bingung nyari customer lagi, nggak usah bingung-bingung nyari pelanggan, sudah ada pelanggan tetapnya PLN. Itu yang menyebabkan PTBA ini sebagai salah satu perusahaan batubara yang menurut saya cukup oke lah. Seperti itu. Nah, kemudian Telkom, ya nggak usah diragukan lagi lah Telkom. Kalau misalnya teman-teman tertarik atau menganggap internet itu adalah masa depan, ya Telkom. Nggak ada lagi. Dan ini menurut saya 3 ini adalah yang cukup oke, yang paling oke bahkan. Ini menurut saya cukup valid ya hasilnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di bawah, di deretan paling bawah, kita bisa melihat banyak sektor konstruksi di sini. Ada PTPP, Wika, terus kemudian WSBP, WSKT, ini banyak di bawah-bawah semua. Kenapa seperti itu? Ya teman-teman, karena sektor konstruksi ini sebenarnya masih belum terlalu bangkit ya. Yang lain-lainnya mungkin sudah mulai bangkit, konstruksi itu belum terlalu bangkit kalau dibandingkan sebelum corona. Ini juga bisa terlihat ya, kalau misalnya kita lihat data PER-nya itu memang mahal-mahal banget. Bahkan sudah ada yang merugi, seperti contohnya WSKT ini minus ini performanya. Nah, ini memang performanya belum terlalu menarik sektor konstruksi ya. Mungkin teman-teman kalau masih percaya ya ibu kota akan dipindahkan, mungkin teman-teman mungkin kolek sekarang itu ya termasuk murah, masih termasuk murah gitu ya. Tapi kalau teman-teman belum merasa itu trigger sesuatu yang menarik atau mungkin nggak percaya ibu kota bakal pindah, yang menurut saya lebih baik dihindari dulu konstruksi sampai menunjukkan adanya perbaikan performa kinerjanya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi teman-teman harusnya sudah mendapatkan kesimpulan mana saham BUMN yang terbaik ya untuk dikoleksi, untuk cari aman ya. Ini ada 3 ini. Ini menurut saya yang terbaik gitu. Nah, sebelum saya tutup videonya, saya ingin kasih catatan sedikit ya. Ini catatannya penting banget, jadi jangan buru-buru tutup. Jadi gini teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya ya memang merasa beli saham BUMN itu adalah paling aman ya, nggak masalah, itu sah-sah aja. Tapi kalau teman-teman tahu ya, kenapa harus cari aman kalau misalnya kita bisa nyari yang paling bagusnya. Ya, jadi yang paling bagusnya di sektor itu apa? Nah, mungkin kita bisa ambil itu aja daripada kita cuma sekedar cari aman. Gitu ya poinnya. Kenapa? Karena BUMN biasanya ini ya, tanpa mendiskreditkan BUMN ya, karena sebenarnya saya sendiri juga masih kerja di salah satu BUMN, bahkan yang masih masuk dapat PMN tadi. Gitu. Jadi saya tanpa maksud mendiskreditkan, intinya BUMN itu kekurangannya adalah dari segi GCG-nya. GCG-nya itu kalau dibandingkan dengan sektor swasta itu mungkin jauh berbeda. Atau mungkin seenggaknya ya kalah lah sedikit lah, disadvantage lah.
Kenapa? Karena ya yang punya BUMN itu negara. Orang-orang yang kerja di sana itu tidak mempunyai sense of belonging yang cukup kuat. Bahkan dari dirutnya, dari mungkin jajaran direksinya itu kan cuma berdasarkan jabatan yang sementara ya mungkin bahkan. Nah, sehingga mereka tidak terlalu punya sense of belonging di situ, sehingga kinerjanya pasti kalah dibandingkan kalau memang yang dari perusahaan benar-benar dari nol gitu ya gagasannya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu cara nyari perusahaan yang terbaik gimana, ya nggak usah cari aman di BUMN. Itu poinnya dari yang ingin saya sampaikan ya pertama. Yang kedua teman-teman ya, jadi kita juga harus tetap melihat teknikal dan fundamentalnya seperti apa. Jangan langsung main dihajar aja. Ini 3 yang saya rekomendasikan ini seperti apa. Dan seperti yang sudah kita ketahui, indeks kita, IHSG kita itu sudah di resisten 5.700. Itu sulit banget dijebol pasti. Butuh, kalaupun memang jebol, butuh beberapa hari untuk menghabiskan tekanan supply, tekanan jualnya itu. Jadi menurut saya ya teman-teman harus perhatikan teknikal dan fundamentalnya. Jangan terus Bang Nizar nyaranin ini langsung dibeli kok nggak naik gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus dikaji dulu. Nah, itu aja mungkin episode kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat ya. Mungkin itu aja, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.